masih muda, punya spirit yang tinggi, terus pengusaha tahu lagi, Pengusaha kecil. pengusaha kecil, ya. Tapi ceweknya masih punya kan? Banyak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah kalau badan sehat. Sehat, ya? Batin yang udah sakit. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya. Kenalkan sama saya. Kenal ada di Lihat di TV, iya. lihat di apa namanya? Kalender. Iya, banyak di kamar-kamar tuh ada tiap kamar. Sering kami nengok. Iyalah. Siapa Bu itu? Pak Irfan. Ibu punya usaha pabrik tahu. Disebut usaha enggak Pak ya kalau usaha besar. Ya. Kalau ini pengrajinnya lah. Pengrajin. Pengrajin modalnya dikit. Usaha Pak. tahu. Aduh. Makanya dengan kondisi sebelum Covid dengan setelah Covid kira-kira bagaimana Bu? Kalau sebelum Covid itu dah Ya. SMA, SMP pada ngambil tuh 600 kantin 6 orang tuh ya. Sekarang enggak lagi udah 2 tahun nih seperti itu lah. Gara-gara Ya menurunnya lah. Covid. Kenapa permintaan kurang? Ya permintaan enggak ada juga Pak. Di sana itu cuma Jangan-jangan- Seko tukang gorengnya. Biasanya ada 4 tukang goreng. Ini cuma Seko tuh. Jangan-jangan orang banyak yang makan tahu. Gara-gara Covid. Seneng lah dia nyebutnya apa? Makan tahu tuh enak, tapi gara-gara Covid duitnya kurang. Iya, untuk duitnya enggak membeli- ada Pak Untuk ya. membeli tahu juga repot. Nah, mungkin gitu lah. Nah, cuman saya tanyakan Bu, bagaimana proses cara membuat tahu? Saya pengen belajar dari awal. Apa yang mulai dikerjakan tahapan demi tahapan. Oh, kemarin tuh kan mulai mau bikin abis Idul Fitri, udah punya apa namanya? Udah punya air bibit. Nah, mana? Dibuang, yang air bibit tuh buangilah. Kami bikin masak air sebanyak-banyaknya Mana di mana tuh? Bisa. seharian. Mana duluannya sini? Ini seharian kami masak air kok udah tuh udah dinginnya lah kayak air dingin macam Ya, masa air isinya apa tuh? cuka Pak. Cuka. Iya, Ini berapa liter nih? udah tahu ya kalau per liternya secukupnya wes. Nah, ya ini pokoknya satu drum ini. Iya. Nah, ini diisi cuka ya. Iya. Sudah tuh dimasak dia apa namanya? Dimasukin risiko Pak. Hah? Dia tuh kan lagi godok dah. Hah? Lagi godok, udah godok diperes, Nah. udah diperes, Nah, udah selesai, udah jadi hampas yang Ya. disebut hampas tahu tadi Pak. Yang ampas tahu gimana nih? ya, ini Ampas tahu. untuk makan bebek Berarti apa tadi ayam. dari kedelai kan berarti kan? Ya, dari kata Kedelai, bebek kecang kedelainya dulu direndam. direndam Ya, 3 jam maksimal. 3 jam Udah habis itu. apa-apa sekarang 5 jam juga udah apa-apa. Udah agak 5 jam. Ya. Habis setelah direndam baru dimasukkan ke Ke situ Kemana dulu? Ke gilingan. Ini Pak. Ya, digiling. Nah, Nah, ini Pak. Anaknya nih Pak. Ini Pak. iya, iya. Yang kecil nih, Pak. Nah, terus. Digiling kan Pak. Ya. Sudah digilingin Ini berapa banyak biasa satu hari sekarang giling berapa kilo? 11 sekitar 10 sampai 11 kilo. 10-11 kilo menggiling kedelai. Hmm. Nah, kedelai harganya gimana? Naik Pak, jauh. Naik terus. Jauh. Tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Harga bahannya naik terus, tidak Naik pernah terus. turun. Nah, udah setelah turun kedelai di berapa kilo tadi? 11. 11 kilo digiling. Giling. Nah, setelah giling, ini jadinya Habis digiling tuh ah, direbus di situ mana? sampai mendidih. Direbus di Yang kuali tadi. nih. Ya. Nah, nih. Direbus Direbus. di sini sampai mendidih biar Hmm. terpisah. Dia ampas tahu sama intisarinya tuh kan. Intisari sama Sari ampas. kedelainya tuh Nah, ya. nah, kemudian Masuk ke sini. masuk ke Sini. langsung ke sini. Ya. Ini penuh nih, Diperas Pak. diperas. Pakai itu kan. Itu namanya kalau bahasa di Sunda tuh tango. Oh, dimasukkan ke tango ini ya. Ya, tangonya di sini kan. Ditaruh Terus di dalam ini kan. Jadi berarti tersaring dia. pakai kain ini, pakai kain saringan. Nah, pakai saringan kain. Nah, jadi hasilnya apa dalam? Hasilnya ini sari kedelainya di sini. Sari semua. kedelai. Jadi sari kedelai. Nah, setelah sari kedelai Sari kedelai baru di pindahkan. jadiin tahunya pakai ini. Oh, dimasukkan Suka ke makan pakai
inilah berupa tahu sini. Apa namanya? Panca. Dicampur dengan cuka. Suka makan. Cuka makan sama tahu sini tadi. Hmm. Nah, habis ini berapa lama nih? Paling 20 menit, 30 menit. 30 menit dijadikan apa habis itu? Jadi gini Pak, jadi Nah. tahunya. Jadi dia tuh terpisah jadi Iya. air sama sari kedelainya tuh terpisah. Yang sari kedelai jadi tahu. Dari kedelai baru masuk sini dicetak jadi tahu. Oh gitu. Jadi airnya dari sini. Akhirnya pindah sini lagi Nah, gunanya itu apa airnya? untuk jadi cuko lagi Pak. Untuk jadi bibit lagi, bibit tahu. Oh, bibit air lagi. Daur ulang. Daur ulang. Oh, daur ulang. Nah, itu baru jadi tahu. Mana tahunya seperti apa jadinya? Ini Pak. Bisa dilihat. Bisa. Halo, selamat siang pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Hari ini kita kembali eksis, mau lihat pengrajin atau pengusaha tahu. Walaupun tidak besar yang informasi kita dapat, tapi semangat pengelola tahu ini sangat luar biasa. Dia seorang pemuda. Nanti kita coba bincang-bincang bersama beliau sedikit, di mana dia ini sudah lama mengelola tahunya ya. Nah ini mereknya aja untuk masuk lorong saja tahu. Let's go, kita cek tahunya. Tahu Dabeda nama tahunya. Nah kita coba sapa langsung pemilik tahunya. Assalamualaikum Mas. Wah. Assalamualaikum. Tuh ada Ucup. Wow, udah lama Om Ucup? Udah lama. Udah, aku mau nyari pemuda itu yang tukang tahu tadi siapa namanya? Tahu Dabeda. Tahu Dabeda. Asli yang dari Bandung. Dari Bandung. Ada di dalam. Mana dia Panca? Pasar Katanya Pisan. Panca namanya. Iya, Oh. Panca. Assalamualaikum Panca. Wah, ini dia. Ini namanya Panca siapa? Panca Nugraha. Panca Nugraha. Masih muda, punya spirit yang tinggi. Terus pengusaha tahu lagi. Pengusaha kecil. Pengusaha kecil. Ya. Tapi ceweknya masih punya kan? Banyak. Nah, ini harusnya jadi contoh ini. Kayak wajar. Supel, terus masih ganteng, masih muda, pengusaha lagi. Masa enggak kecantol anak gadis ini? Ini tahu usahanya nih, ya kan? Nah, Mas Panca ingin tahu sedikit. Ya Pak. Sudah berapa lama mengembangkan usaha tahu ini? Kalau mengembangkan kalau dari saya Pak Kemarin bulan puasa tuh. 2 bulan 3 bulan. Baru 2 bulan ini. Sebelumnya siapa? Orang tua atau siapa? Kalau pertama orang tua, Oh, kemudian kakak, oh gitu. terus turun ke saya. Turun ke Panca gitu ya. Baru 2 bulan ini ya. Baru 2 bulan. Wah, luar biasa semangat Mas Panca ini. Ini kaum milenial ataupun pemuda khususnya masyarakat Kabupaten Muara Jambi ini harus jadi contoh nih. Kemarin ada peternak telur puyuh, tadi ada apa lagi tadi itu petani kates. Anak muda semua ternyata yang kita lihat hari ini yang kita jumpain. Nah, sekarang Panca nih usaha tahu. Tahu Dabeda. Ngapa disebut tahu Dabeda? Pengen tahu sedikit. Dabeda tuh berasal dari kata Sunda. Mm-mm. Beda. Oh, Da-nya tuh biasanya tuh kalau dalam Sunda tuh ada tambahan kata. tambahan kata. Bukan udah, bukan ya, tapi Jadi Dabeda. intinya tuh beda, Pak. Tahu beda. Tahu beda, lain daripada yang lain gitu ya. Jambi. Wah, luar biasa ini. Terus ada motivasinya apa sehingga mau mengikuti jejak kakaknya ini? Untuk motivasi sih paling gak baik sih rebahan mulu, Pak. Hah? Rebahan mulu gak baik. Nggak baik rebahan melulu. Namanya pemuda Karena kita hidup usia semakin bertambah. Luar biasa. Jadi kalau hidup cuma untuk rebahan mendingan ya udahlah, udahin aja hidupnya. Luar biasa, cakep. Baik, tadi sempat berjumpa sama Bapak Haji Ipan Wirata ya, anggota DPRD Provinsi Jambi tadi dikunjungi. Sudah banyak berbincang-bincang tadi ya. Berbincang masalah Apa tadi itu? proses pembuatan tahu. Proses pembuatan tahu. Apa yang dipetik dari perbincangan tadi? Banyak sih, Pak. Banyak. Ada keluhan atau apa? Motivasi
Sudah tersampaikan kira-kira apa menjadi keluhan? Keluhan sudah Sudah, alhamdulillah. Nanti untuk kita pemerintah, kacang, oh kedelai. kacang kedelai. Ya baik. Mana Bang Ipan tadi? Bang Ipan. Aduh, mana? Assalamualaikum warahmatullahi Iya, sini aja di Masih kanan. semangat. Ini ada Mak ini. Mak, siapa Ini Mak? bersama Mbah. Mbah. Inilah Mbah inilah yang suhu Pertama kali. yang membuat tahu pertama sekali. Iya. Tempe. Mbah Tapi tempe. ilmunya diturunkan tahu kepada anak-anaknya. Oh gitu ceritanya. Luar biasa ini Mas Ipan. Jadi saya lihat dia punya anak Ya, kreatif semua. kreatif semua Bang ya. Kreatif semua. Baik. Ya, jadi betul lah kata anak muda milenial tadi, daripada tidur Ya, rebahan terus, ya. nggak usah mati aja lah. Kan gitu kan. Lebih Sederhana ya, simpel ya. baik hidup, bangkit, Ya, walaupun usaha tahu, kalau Ya. nanti kuantitasnya diperbanyak, ya dia jadi pengusaha. luar biasa itu Nanti tadi kan Bang ya. sebelum masih pengusaha kecil aja cewek-cewek udah banyak naksir. Iya. Begitu ya. Wah, itu lagi asik. Ya, coba bentar. Nah, lihat tuh. Wah. Enggak apa-apa, bos saya tadi, Bang. Ya, jangan mengganggu aktivitas. Enggak apa-apa, enggak hidup, dihidupin. Jadi, itulah Mas Panca ya. Bang Ipan sudah datang, artinya hadir itu adalah bentuk menghadirkan rasa kepedulian terhadap sesama artinya lah ya. Melihat kondisi Covid juga yang belum berakhir ini, pasti di lapangan ya kayak gini semuanya. Bukan berarti siapa Mas Panca aja yang mengalami hal demikian. Ternyata semua Bang Ipan ya. Nah, Bang Ipan sedikit Bang untuk ke depan Bang. Atau mungkin setelah Covid mungkin sudah mulai berkurang. Langkah-langkah apa nanti Bang untuk kita meningkatkan upaya perekonomian ini kembali Bang Ipan? Saya selaku anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga mantan birokrasi ya. Ya. Jadi saya sangat tahu gitu ya, sangat mengerti itu karena saya turun ke lapangan Ya. dan mendengar dan merasakan langsung bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat merugikan. Sangat merugikan. Sangat artinya investasi orang untuk berusaha hancur. Tapi karena ini merupakan ilmu, kebiasaan dan turunan yang tidak mungkin mati gitu loh. Artinya dimaksimalkan juga untuk supaya tetap usaha ini jalan. Makanya untuk itu kita pemerintah kita berdoa musibah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Ke depan pemerintah betul-betul tahu betul, intervensi betul dalam penganggaran bantuan UMKM. Artinya betul-betul tepat anggaran, tepat guna dan tepat sasaran. Nah, ini salah satu pengusaha kecil tahu. Nah, sebelum ini saya melihat anak muda petani kates pepaya. Dan kemarin juga peternak burung puyuh itu selalu berbicara kalau yang namanya pakan itu tidak pernah turun, naik terus. Nah, di sini kan kita lihat juga kedelai bahannya kan tidak pernah turun, naik terus. Makanya untuk itulah pemerintah betul-betul apakah mensubsidi supaya harga pakan harga kedelai dan juga kalau bisa kedelai itu jangan lagi impor. Kalau bisa dari Kabupaten Muara Jambi sendiri ya. Modal tahu juga modalnya rendah, nanti harga jualnya juga bagus, artinya punya keuntungan yang tinggi. Jadi pengusaha kecil juga bercita-cita menjadi rezekinya mungkin yang bisa melimpah lah dan juga bisa membantu orang kalau kita yang punya rezeki banyak kan begitu. Nah, inilah mungkin dalam hal inilah saya perlu mengingatkan bagi penonton bincang kita yang harus selalu hadir. Inilah selalu on air, kami selalu memberi edukasi kepada masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Jangan patah semangat. Kata bahasa anak muda tadi, jangan tidur, atau bahasa Sundanya tadi, jangan rebahan. Kalau rebahan lebih bagus mati. Beda. Makanya kita bangkit, semangat, maju terus, pantang mundur. Luar biasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ya? Udah jadi nih Pak. Udah jadi tahu. Ini ukuran berapa nih? Lihat. 10 kali 10 100 tahu.
10 kali 100 potong 10 tahu. berarti 10 kali 10 berarti satu tahu itu berapa senti deh? Pokoknya Tiga, ini jadi tiga kali 100 tiga. Nah, ya 3 ya. 3 kali 3 kali 3. Itu, Bapak. Jadi satu peta ukuran apa? Cetakan ini bisa dapat 100 tahu. 100 tahu. 100 potong ya. Ukuran 3 kali 3. Ini berapa lama nih? Kalau ngefreshnya tuh sekitar 15 menit. 15 menit. Semua balik. Ya. Udah jadi. Udah jadi. Ini kalau dijual berapa nih Mas satu ini? Satu potongnya 600, Pak. Nah, kalau satu ini jatuhnya 100 60.000 ya. Boleh lah saya beli satu ini ya. Nah, ya. Satu papan. Jadi cuci. Motong ya. Iya. Tes. Biar jadi dulu. Oke, kayak anu tuh ya. Ya. Tekan dikit. Iya. Biarlah. Ini tak ini namanya tahu iwin. Ini. Sebelah lagi. Nah, itu lurus, Pak. Nah. Sip. Direbus. Rebus anu di sini loh. Iya. Supaya keras ya. Enggak juga sih, Bang. Biar Supaya- ada masam. Iya, ada masam. Biar tak masam. Yo, Pak. Apalagi tahu Sumedang. Kan Biarlah ini kan tahu Bapak. Tahu untuk Bapak. Tidak apa-apa, pokoknya tahu Bapaknya lah. Lembut yo. Lembut. Tahu Sumedang, apalagi tahu Sumedang lebih dari. Banyak orang nanya bisa enggak Wat bikin tahu Bisa Sumedang? keras, Bang, kalau pakai formalin. Tapi Tidak boleh. Boleh. Banyak orang pakai formalin ya. Nah, itu udah tahu lah tuh, Bang. itu dosa lah dia. Iya, tidak boleh. Panca. Iya, Pak. Bahwa kira-kira apa sih kendala-kendala dalam proses pembuatan tahu ini? Saya pengen dengar langsung, dan bagaimana Panca apa masih bertahan untuk usaha tahu ke depan? Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya yang pertama. Bisa Bang Panca ya sampaikan seperti apa kira-kira kendalanya? Kalau kendala untuk produksi tahu sih paling untuk sekarang, Pak, ya. Iya. Kacang kedelai itulah sih, Pak. Sekarang kedelai itu maksudnya kendalanya susah didapat atau dapat tapi harganya mahal atau gimana? Dapat tapi harganya mahal, lambung tingginya. Lambung tinggi. Nah, bagaimana harga jual gimana? Kan harga kedelai mahal tapi harga jual gimana? Apa naik juga? Kalau harga jual naik, Pak, di pasar tuh jadi susah laku, Pak. Nah, artinya kita mengurangi keuntungan berarti gitu. Mengurangi keuntungan, tidak terkejar, Pak, sama modal. Nah, jadi gimana? Paling kalau sekarang produksi untuk rumahan, ibu rumah tangga itu kan yang butuh-butuh, yang Yang pengen makan tahu. artinya yang langganan sekitar yang udah tahu aja gitu. Kalau Kalau dijual ke pasaran dijual ke pasar sangat itu kan COVID juga, jadi yang ambil tuh kantin sekolah, sedikit ya. libur malah, Pak. Kayak kantin di sini kan, Nah, kantin sekolah situ libur semua. jadi disitulah yang pasarnya. Tapi saya lihat masih banyak masih dibuat. Kalau ini sedikit, Pak. Oh, sedikit. Dulu biasanya berapa peta? Dulu. Berarti kalau 4 kali 4 16 16. Dulu 16. 16.000 tahu. 1000 tahu ya. Sekarang 1.600 tahu. 1600 tahu. Sekarang Sekarang 400. waduh, hampir 25% penurunan. Ya kan? Ya bagi 4 dong. 70 lah. Hah? 60%. Ngapanya?
pengurangan ya, Pengurangannya. tapi yang tinggal kan 30%. Ya, tapi yang diproduk kan 30%. Diproduksi 30%. Dari 100% jadi 30% diproduk karena dampak pandemi Covid-19. Karena pasar untuk permintaan untuk beli tahu ke sini berkurang ya. Iya betul Pak. Nah, tapi bagaimana kok masih tetap aja ke semangat untuk usaha? Mungkin karena sudah ada sih Pak. Hah? Karena sudah ada usaha tahu ini. Jadi kalau ditinggalkan sayang. Oh ya, makanya kita yakin, kita doa bahwa Amin. pandemi Covid-19 ini cepat berlalu dan pemerintah juga memperhatikan. Nah, yang kemudian apa lagi? Secara alat-alat apa namanya tuh, ini kan manual semua ya, Nak? Iya Pak. Ada enggak keinginan untuk supaya ada perubahan cara pembuatan tahu ini? Ada enggak kira-kira? Atau memang ini adanya? Ada sih Pak, paling servis sih Pak. Nah? Servis mesin kan. Servis mesin. Ganti mesin sama ini buat servis ini kan Seng. atap. Atap ya? Soalnya kalau hujan nih bocor semua kan. Pak. Bocor ya? Bisa berhenti produksi kalau hujan. Oh itu, berarti itu ya yang artinya kondisi alat yang ada ini udah cukup lah ya. Ya, udah cukup tapi udah harus diperbaiki ya. Iya. Mungkin itu yang mungkin yang jangka pendeknya gitu. Diganti lah Pak ya. Diganti ya. Jadi kemudian masalah modal gimana? Masalah modal apa ada bantuan dari UMKM atau pernah bantuan dari pemerintah dan lain-lain kira-kira gimana? Untuk Kalau dari modal? pemerintah sih nggak ada Pak. Nggak pernah, belum pernah. Belum coba ngadakan pinjaman kredit. Oh, yang dari BRI dari belum? Belum. Nah, tapi karena modalnya udah cukup mungkin. Karena pemasaran juga sih Pak. Oh, pemasaran. Tambah lagi sekarang kan makin menipis, pemasaran makin sedikit. Produksi juga sedikit. Cuma kan kalau modal banyak produksi sedikit. Nah, jadi yang paling penting kita berdoa ekonomi Kabupaten Muara Jambi bagus, usaha kita maksimalkan ke depan. Mungkin itu ya. Iya Pak. Terima kasih ya Ya Pak. informasinya dan semua ilmu yang ada berikan pada kami. Mudah-mudahan bagi yang nonton Bermanfaat. ya bincang kita selaku ya YouTuber ya, pengennya ditonton dan juga disebarkan supaya masyarakat Kabupaten Muara Jambi, seorang pengusaha kecil tahu masih semangat walaupun dampak pandemi Covid-19, dia masih punya optimis untuk maju. Begitu juga kita sebagai anggota DPR ya, sebagai pemerintah juga harus memberi pemerhati lah terhadap usaha-usaha kecil ini. Iya Pak. Karena dampaknya kalau ini baik, mungkin pengusaha-pengusaha tahu yang ada di Kabupaten Muara Jambi juga jadi naik lagi. Jadi orang bertambahlah ke ekonomi, pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi kalau dibiarkan kondisi seperti ini, rasa-rasanya mungkin akan turun ekonomi juga, angka pertumbuhan ekonomi Muara Jambi juga semakin turun gitu loh. Inilah pentingnya kita peduli terhadap ya pengusaha-pengusaha kecil yang perlu harus dibimbing, harus dibina dan harus diintervensi dengan bantuan-bantuan modal. Mungkin itu yang ya, dari kesimpulan pembicaraan yang kita komunikasin sama adekku ini. Sukses ya.